Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada firman Matius pada malam hari ini kita telah mendengarkan khotbah Yesus tentang perzinahan kepada pengikutnya. Perzinahan bukan seperti yang telah kita ketahui pada umumnya berzina dengan secara fisik, tetapi perzinahan ini bisa saja kita lakukan di dalam hati kita, pikiran kita, batin kita. Biasanya dipanggil perzinahan secara rohani. Pada Injil malam hari ini juga kita telah mendengarkan Yesus menyinggung tentang perkawinan. Dia menyinggung tentang perkawinan. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Kedua poin ini sangat penting kita renungkan saat ini sebagai orang muda Katolik yang telah berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Injil pada malam hari ini sangat terkait di setiap aktivitas kita dan kegiatan kita di setiap harinya. Dan pada saat ini zaman modern yang telah berkembang pesat teknologi, sebagian besar manusia atau orang-orang menggunakan teknologi untuk membantu aktivitas dan kegiatannya setiap hari. Tetapi juga terkadang kita sebagai manusia bisa saja menggunakan teknologi itu. Bisa saja untuk menciptakan bom, bisa saja untuk menciptakan virus dan lain sebagainya. Tetapi apa yang lebih membuat kita berdosa di dunia ini dalam penggunaan teknologi, yaitu smartphone. Sebagian besar manusia menggunakan HP untuk berkomunikasi dan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi kebanyakan pemuda-pemuda, orang dewasa, anak remaja, dan bahkan anak-anak SD terkadang menggunakan handphone tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa handphone itu menawarkan hal-hal yang baik ataupun tidak baik. Tapi kebanyakan dalam penggunaan handphone ini, kebanyakan pemuda-pemudi menggunakannya ke hal-hal yang tidak baik. Termasuk itu menggunakan media sosial, bisa saja terjadi perselingkuhan. Bisa saja menggunakan handphone dengan menonton video biru atau video blue. Kita tahu apa itu video blue. Kemungkinan besar laki-laki pada tahu ya apa itu video biru. Kalau saya menyampaikan, memaparkan kepada kita secara santun saja bahwa video biru itu menampilkan kepada kita pekerjaan orang dewasa yang tidak pantas kita lakukan seusianya sebagai orang-orang muda, anak-anak remaja, dan adapun anak-anak SD yang sekarang menontonnya. Sehingga dalam hal tersebut mengakibatkan pikiran kita berpikir kemana-kemana, mengakibatkan hati kita sesat, sehingga kita dapat memikirkan hal negatif terhadap satu sama yang lain, sehingga membuat hati kita sesat, menawarkan hati kita melakukan hal tersebut, baik secara batin dan pikiran kita maupun secara langsung. Tetapi di zaman sekarang kebanyakan yang kita ketahui melakukan seksual secara batin dan pikiran dengan cara memikirkan tubuh sesamanya
dia membayangkan bahwa mereka sedang melakukan, bahwa dia melakukan pekerjaan tidak baik tersebut dengan secara pikiran. Dan pada malam hari ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita sudah berbuat zina secara kerohanian kita. Kita sudah berbuat zina secara batin dan merusak kemuliaan seseorang secara kerohanian. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa perzinahan bukan hanya dengan secara fisik, tetapi melainkan secara batin dan pikiran kita. Yesus melarang keras itu kepada kita karena supaya kita setia di dalam kemurnian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tubuh dan jiwa raga kita adalah ciptaan Allah yang serupa dengan Dia, serupa dengan Allah. Maka hidup kita adalah gambaran Allah. Maka Yesus menegaskan kita supaya kita bisa menghormati dan menghargai tubuh itu, baik sesama kita, baik berantara perempuan dan lelaki. Yesus juga menegaskan kepada kita pada malam hari ini, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari mata tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan kutu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari mata tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan kutu masuk neraka. Yesus menegaskan kepada kita jika bagian dari anggota tubuh kita menyesatkan kita, maka kita buanglah, kita penggali. Tapi jika secara kemanusiaan kita berkata tidak. Jika saya meninggal tangan, jika saya mencucurkan mataku, bagaimana saya melakukan aktivitas saya? Bagaimana saya melakukan pekerjaan saya, mencari nafkah saya? Tetapi prinsip malam hari Yesus mengingatkan kita, marilah kita membuang pikiran kotor itu, membuang hati sesat itu, supaya hidup dan batin kita ini tidak dicampakkan ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Karena hidup kita di dunia ini, kita tahu bahwa hanya sementara. Ibarat kita yang sedang bermimpi sedang lama dan akan bangkit di hari kemudian, di hari akhir kehidupan kita, menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, selain dari perzinahan ini, Yesus juga menyinggung tentang perkawinan. Di dalam perkawinan Dia berkata bahwa jika kita menceraikan, maka kita sedang melakukan perzinahan satu sama yang lain. Yesus menegaskan ini supaya kita juga menghormati ciptaannya dan karunia-Nya di dalam hidup kita, menghargai pemberiannya di dalam hidup kita. Kita tahu dalam perkawinan itu adalah perkawinan yang sakral yang disatukan oleh Allah. Maka dengan itu Yesus menegaskan bahwa jangan ada perceraian di antara kita, karena perceraian tersebut menyebabkan perzinahan. Kenapa sangat dilarang ini? Karena dalam perkawinan itu sangat sakral karena disatukan oleh Allah. Di saat pemberkatan kita mengucapkan perjanjian perkawinan di atas kita mengucapkan itu. Sehingga dalam gereja Katolik ada yang namanya sakramen perkawinan. Berarti Allah hadir di dalam perkawinan tersebut. Sama dengan sakramen imamat, mereka sakral, satu dengan Tuhan. Begitu juga dengan perkawinan dan satu dengan Allah. Maka Yesus menegaskan kepada kita supaya janganlah terjadi perceraian antara suami dan istri. Jika kelak nanti saudara-saudara semua mempunyai suami dan istri, maka ingatlah kata-kata Yesus ini, karena perkawinan yang satu
kami dalam kasih Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Seperti yang dia katakan pada Injil Matius, saya lupa, dia berkata, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka dengan itu sangat sakral. Makanya Yesus berkata kepada kita, jika kita menceraikan satu sama yang lain, maka kita sudah melakukan perzinahan, baik di antara suami dan istri. Yesus mengingatkan kita ini semua supaya kita setia dalam kemurnian, supaya setia dalam kemurnian ini kita bersekutu dengan Allah di surga. Kita bersekutu dengan Allah, maka kita menghargai dan menghormati satu sama yang lain. Bagi itu terutama yang masih single, mari kita menghormati satu sama yang lain. Marilah kita menghormati sesama kita, baik itu antara kita perempuan dan laki-laki. Karena tubuh dan jiwa ini akan serupa dengan Allah. Baik juga jika kita sudah menikah, maka marilah kita mengingat kata Yesus ini. Karena pernikahan itu adalah karunia yang sakral yang berikan kepada kita, maka janganlah kita menceraikannya secara manusia, kecuali mau memisahkan kita. Pada malam hari ini saya yakin dan percaya saudara-saudari semua paham maksud yang dikatakan Yesus kepada kita malam hari ini, supaya kita terus berjuang setia dalam dunia, setia terhadap pasangan kita ataupun itu, supaya hidup kita ini adalah selibat dengan Allah, satu dengan Dia, supaya hidup kita seperti yang dikatakan Yesus tidak dicampakkan dan neraka. Sebelum kita masih muda, masih banyak waktu untuk berubah, untuk buang semua pikiran-pikiran jahat kita dan kembali ke jalan kita. Itu saja bagi